Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Di video kali ini secara khusus saya akan membahas bagaimana strategi menjawab soal-soal TOEFL, khususnya di section 2, Structure and Written Expression. Nah, jadi di sini saya akan mencoba bagaimana membuat satu tips dan strategi untuk menjawab soal-soal di sini ya, khususnya mengenai structure dan written expression. Di section bagian kedua ini TOEFL ya, terdapat 40 soal. Nah, 40 soal ini harus diselesaikan selama 25 menit. Atau kalau kita bagi rata-rata per soalnya itu akan membutuhkan waktu 37 detik per soal. Jadi jangan terlalu lama untuk berpikir ketika memang mendapatkan soal-soal yang menurut kalian sulit. Siapa tahu soal berikutnya itu lebih mudah. Makanya tipsnya adalah kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, di nomor 1 sampai 15 ini lebih kepada sentence completion. Artinya kita memilih kata yang mana yang memang kita anggap benar. Kemudian biasanya di nomor 16 sampai 40 itu error identification. Nah, ini mengidentifikasi kata atau kalimat yang error lalu kita perbaiki seharusnya yang mana yang benarnya. Nah, ini di bagian structure and written expression akan seperti ini. Lalu ada 3 cara menjawab ya di section ini. Pertama, bisa kita pakai intuisi. Nah, artinya kita nebak-nebak nih ya, kira-kira yang lebih cocok yang mana jawabannya. Itu yang pertama, biasanya kan seperti itu ya. Kita akan ngitung-ngitung peluang sih ya, peluang benar dan peluang salahnya berapa gitu. Yang kedua ada analisis, kita menganalisis kalimat, strukturnya gimana, secara grammarnya seperti apa, lalu jawaban yang benar seperti apa. Sebetulnya yang betul itu ya, yang cara menjawabnya ya analisis ya. Kalau intuisi hanya nebak-nebak saja. Tapi kadang benar juga ya, Biasanya intuisi kita asah kalau kita sering baca teks berbahasa Inggris, artikel berbahasa Inggris, itu biasanya intuisi kita tajam sehingga mana yang lebih cocok. Itu bisa dilatih. Kalau analisis lebih ke pemahaman grammar. Nah, yang terbaik ya kita gabungkan antara intuisi dan analisis. Jadi kita untuk mengasah intuisi harus sering baca teks berbahasa Inggris, istilah-istilah bahasa Inggris, artikel bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian analisis untuk mempertajam analisis kita ya harus belajar grammarnya seperti apa. Kemudian biasanya materi yang sering diujikan di dalam section yang kedua ini adalah yang pertama independent clauses. Kemudian yang kedua dependent clauses, ini seperti adjective, adverb, and noun clauses. Kemudian participle phrases, present atau dan past participle ya, itu tentang grammar juga. Kemudian prepositional phrases, lalu infinitive phrases. Infinitive itu to plus base form dari verb, to read, to sing ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian gerund phrases. Gerund itu adalah kata kerja yang kita bendakan, biasanya menggunakan verb ing, smoking, kemudian reading. Nah, itu gerund phrases. Lalu ada subject verb agreement, active and passive voice, word order, verb problems. Nah, ini verb problems biasanya berhubungan dengan grammar juga ya. Appositive, kemudian conjunction atau kata hubung,
atau konektor yang kita sering sebut ya. Lalu parallel structure, misplaced modifiers, comparison, negative words. Nah, ini beberapa materi yang sering diujikan ya biasanya di dalam structure and written. Nah, biasanya ini adalah materi yang sering diujikan di dalam structure and written expression. Nah, ada tips dan strategi menjawab di bagian structure, khususnya di nomor 1 sampai 15 ya. Tadi ini adalah bagian untuk sentence completion ya. Kita mencari kata yang benar, yang mana sebagai pelengkap dari sebuah kalimat. Nah, tips dan strategi yang pertama adalah pastikan kalimat itu memiliki struktur subjek dan verb ya, subjek dan verb. Meskipun ada juga ya struktur yang tidak menggunakan verb, biasanya di dalam kalimat perintah gitu ya, nggak lengkap. Tapi di sini kebanyakan akan ada struktur kalimat subjek dan verb. Kita harus bisa memastikan apakah itu memiliki subjek dan verb kalimatnya. Oke, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Pertama tentang subjek. Subjek ini bisa saja berupa noun atau phrases atau non phrases. Contoh ya, kata benda itu John, books, Tom and Jerry, children, water, a beautiful day. Nah, ini adalah contoh kata benda. John itu singular, books itu lebih kepada plural, Tom and Jerry, children, nah ini plural juga, water irregular, and a beautiful day itu disebut sebagai noun phrases. Contohnya kalimat itu adalah John is a good student. John itu subjek, nah is di sini dikatakan to be sebagai verb. Kemudian ada subjek berupa noun clauses, kalimat yang fungsinya sama seperti kata benda. Misalnya what he said is true. Nah, what he said ini adalah kalimat, tapi berfungsi sebagai kata benda. What he said, apa yang dia katakan adalah benar. Nah, ini adalah subjek. Ini verb is true. Kemudian ada pronoun. Nah, ini sudah tahu, saya pastikan teman-teman ya. Seperti I, you, he, she, we, they, it, everyone, dan lainnya. Contoh, he studies English every day. Ini pronoun. Kemudian subjek ini bisa berupa gerund. Tadi ya, gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Contoh, smoking is not permitted here. Merokok tidak diperbolehkan di sini. Nah, ini smoking ini adalah sebagai subjek, tapi jenisnya adalah gerund. Atau gerund phrase, playing music is my hobby. Playing music ini adalah gerund. Kemudian to infinitive. Nah, subjek bisa berupa to infinitive atau to infinitive phrases. Contohnya, to speak is easy. To speak di sini bertindak sebagai subjek. Nah, kemudian to help other is rewarding. To help other ini bertindak sebagai subjek. Nah, ada juga subjek yang jenisnya adalah adjective used as noun. Kata sifat yang memang kita bendakan. Contoh, the rich have tried to give aid. Orang-orang kaya sudah mencoba memberikan santunan.
Nah, seperti itu ya. Rich ini adalah adjektif, tapi karena memang kita gunakan sebagai subjek, the rich ini bertindak sebagai subjek. Oke, itu subjek. Lalu verb. Nah, ini ada beberapa verb. Yang pertama ada action verb. Ini bisa berupa bisa verb 1 atau verb 2. Contoh go, verb 2-nya when. Do, verb 2-nya did, dan lain sebagainya. Itu action verb. Biasanya action verb ini tergantung dari jenis subjek. I do this work. Kalau misalnya lampau, I did. Itu action verb. Kemudian ada verb yang bertindak sebagai linking verb. Nah, ini bisa verb 1 juga, bisa verb 2. Contohnya be, feel, smell, sound, taste. Contoh, the woman looks angry. Nah, looks di sini sebagai verb. Atau bisa saja the woman is angry diganti dengan the woman looks angry. Lalu kemudian ada to be ya. Biasanya to be di sini adalah am, is, are, was, were. Ini kalau pas bentuknya was, were. Contoh, she is at home. Is ini subjek, she-nya subjek, is di sini adalah verb, tapi sebagai to be. She is at home. Atau I am drinking. Ini berarti sedang. Saya sedang minum. Atau juga to be di sini bisa kita gunakan sebagai kalimat pasif. The company was established last year. The company was di sini adalah verbnya, di establish itu didirikan ya. Ini berupa passive voice. Atau all books are being scanned. Are di sini adalah verb, being scanned, sedang di scan. Nah, gitu ya. Nah, ini verb. I am to visit Australia next week. Di sini verb ketika memang bertemu dengan to visit, biasanya ini menjadi kalimat akan. Saya akan mengunjungi Australia minggu depan. Nah, itu verb yang berupa to be. Lalu selanjutnya ada verb yang berupa auxiliaries, kata kerja bantu ya. To be ini bisa dikatakan kata kerja bantu juga ya. I am drinking. She is beautiful. Is di situ to be ya. Models. Nah, models ini harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. I can swim. Can, could, will not. Nah, itu disebut models. Nanti kita akan bahas ya masing-masing dari materi-materi grammar ini. Kemudian ada do, does, or did. Nah, ini auxiliary. Biasanya di do or does ini di simple present. Kemudian did ini biasanya di past tense. Have, has, had. Nah, ini biasanya di present perfect. Nah, ini auxiliary. Nah, verb ini bisa berupa action verb, linking verb, to be, ataupun auxiliaries. Nah, kalimat harus dipastikan mempunyai struktur subjek dan verb. Subjek bisa berupa ini yang tadi sudah saya jelaskan. Verb bisa berupa ini semua. Kemudian yang kedua adalah setelah kita pastikan itu ada subjek dan verb, apakah subjek dan verb itu sudah lengkap? Ya. Biasanya di dalam soal akan miss subjeknya atau miss di verbnya atau miss di dua-duanya, cuman ada objek atau complement, atau miss di verb dan objek. Nah, ini macam-macam ya tergantung dari jenis soal.
apakah subjek dan verb itu sudah lengkap. Setelah kita pastikan bahwa kalimat itu ada subjek dan verb, mana yang miss, apakah subjek, apakah verb. Kita lihat ke contoh ya. Ini ada contoh. The American novelist to have impact on world literature. Kita lihat yang miss di sini adalah verb. Nah, kenapa? Di sini ini adalah the first American novelist. Ini adalah subjek. American novelist adalah subjek. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, novelis Amerika pertama yang mempunyai pengaruh di dunia literatur. Nah, ini adalah satu kesatuan subjek. Ini adalah satu kesatuan subjek, sehingga yang miss di sini adalah verb. Di sini yang missnya adalah verb. Kita lihat yang A. James Fenimore Cooper was. Ini saya pastikan salah ya, karena akan double subject. James Fenimore Cooper was ini adalah subjek. Kalau kita pilih A, ini double subject dan itu salah. Kemudian who was James Fenimore? Kita tidak perlu kata hubung di sini, karena setelah subjek itu harus ada verb. Nah, yang betul adalah was James Fenimore Cooper. Yang betul adalah ini, karena was ini to be bisa kita katakan sebagai verb ya. Di sini subjek, ini adalah verb. Jadi novelis Amerika pertama yang mempunyai pengaruh di dunia literatur adalah James Fenimore Cooper. Yang ini udah pasti salah ya, it was. Ini akan double subject juga. It ini subjek, ini udah subjek. Jadi yang betul adalah C, was James Fenimore Cooper. Nah, itu ya contoh kalimatnya. Kemudian ini contoh lain ya, contoh lain. Kita lihat ini yang tidak lengkap adalah subjek, karena verb ini sudah ada di sini, verb kedua. Berarti kita melengkapi subjek. Kalau kita located ini adalah kata kerja, ini verb. Located adalah kata kerja. Tidak mungkin ada dua kata kerja di dalam satu kalimat tanpa ada penghubung. Kalau ada penghubung bisa ada dua kata kerja. Di sini kata kerja sudah ada di receive. Kalau ini kata kerja located in biloxi, ini udah pasti salah. Lalu it is in. It is in is verb juga. Kalau kita masukkan B ke sini, ini tidak tepat. Karena yang dibutuhkan adalah subjek, bukan kalimat lengkap seperti ini. Kemudian the tour included. Included di sini adalah verb. Ini subjek, jadi nggak tepat juga di sini. Karena verbnya sudah ada. Yang tepat adalah the city of Biloxi received its name from. Nah, yang tepat adalah ini, melengkapi subjek karena verbnya sudah ada. Seperti itu. Yang A, B, C ini ada, ini verb, is verb, ini pun verb. Jadi tidak mungkin double dalam satu kalimat. Yang tepat adalah ini. Kemudian yang kedua, apakah subjek dan verb sudah sesuai? Nah, ini ya. Artinya kalau misalnya nih, kalau singular subjeknya he, kalau kita katakan berbicara tentang present tense, berarti kalau singular verbnya harus ditambahkan s atau is. Nah, kita lihat kalau misalnya ada subjek,
ada verb, apakah subjek dan verbnya itu sudah sesuai? Contoh soal di dalam TOEFL-nya begini. Nah, ini adalah contoh yang selanjutnya ya. Kita lihat apakah subjek dan verb ini sudah sesuai. Kita analisa dulu mana subjek, mana verb. Nah, selintas kalau kita melihat kalimat ini seolah-olah kalimat ini sudah lengkap, ada verb, ada subjek, ada verb. Subjeknya di sini adalah map. A computerized map. Ini adalah subjek of the freeways using. Nah, seolah-olah kita melihat using ini adalah verb. Ternyata using ini adalah kata untuk menerangkan freeways ini sebagai gerund. Ini seolah verb, tapi kita menjelaskan freeways di sini. Lalu gather, ini menjelaskan information, termasuk embedded ini menjelaskan sensor. In the pavement. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa ini bukan verb untuk menjelaskan ini, tapi ini adalah satu kata untuk menerangkan freeways. Information gathered. Ini satu kata menjelaskan si verb ini menjelaskan information, bukan menjelaskan si subjek ini. Berarti yang miss di sini adalah verb, ya. Kita lihat di jawabannya pun ini semuanya verb, cuman verbnya yang mana? Verbnya yang mana? Nah, berhubung subjeknya adalah map, ini merupakan singular, tidak jamak ya. Tidak mungkin kalau jawabannya air. Kemudian kalau airing, ini juga tidak mungkin. Karena ini adalah gerund, harus ada to be kalau misalnya pakai ing. Lalu yang cocok adalah airs. Karena subjek kalau singular terus ketemu verb itu pakai s. To air pun sama seperti airing, ini salah, berarti jawabannya adalah say. Nah, itu ya contoh-contoh kalimatnya. Lalu yang keempat, jika ada satu konektor, pastikan verb itu akan dua. Teman-teman kalau misalnya ingin lebih paham konektor atau junction, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalimat itu digabungkan dengan konektor, pastikan verbnya ada dua. Kalau konektornya dua, berarti verbnya tiga. Konektor akan selalu lebih sedikit dari verb. Kemudian kita lihat lagi, setelah ada konektor, apakah konektor itu sudah benar? Apakah berupa noun clause atau adjective clause atau adverb clause? Kita harus lihat konektornya apakah sudah benar atau belum. Kalau misalnya ada konektor satu, verbnya udah benar belum? Ada dua. Ada konektor dua, apakah verbnya sudah ada tiga? Kemudian apakah sesuai atau apakah konektornya sudah benar? Nah, ini kita pastikan lagi. Contoh ini ya. Nah, nanti setelah kita pastikan sudah benar, kita akan bahas lebih lanjut mengenai konektor ini ya, atau conjunction. Nah, ini contoh kalimat yang memang berhubungan dengan jenis nomor 4 dan nomor 5. Nah, di sini konektornya that. Berarti yang kita isi adalah ini ya, that. Kalau kita isi that ya tidak cocok ya. Whenever, kapanpun juga tidak cocok. However, bagaimanapun juga gak cocok. Yang cocok adalah while. Nah, nanti kita akan bahas mengenai ini di video khusus ya. Atau nanti teman-teman bisa buka sendiri dan belajar sendiri. Saya rasa tema-tema ini
Ini adalah tema yang memang pernah dipelajari, entah itu teman-teman di SMA ataupun di mata kuliah bahasa Inggris sebelumnya seperti General English atau di grammar juga sering dibahas. Jadi ini saya rasa teman-teman sudah mengenal semua. Di sini tinggal kita latihan saja di soal-soal TOEFL. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.